Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 291 sampai bab ke-300. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-291. Melanjutkan cerita dari video sebelumnya di lokasi kecelakaan bus dan truk. Cerita diawali dengan aksi penyelamatan mendesak di lokasi kecelakaan bus. Saat polisi kelimpungan akibat struktur bus yang hancur, Fang Bai tanpa ragu menusukkan tangan kosongnya menembus dinding baja mobil tersebut. Kemampuan fantastis ini membuat semua orang di sana terperanjat tak percaya. Dengan aksi tersebut, Fang Bai berhasil merobek badan bus dan menyelamatkan satu keluarga. Dengan teknik pengobatan spiritual ajaib, ia mencabut pipa baja dari dada sang ayah hingga nyawanya terselamatkan. Keajaiban luar biasa itu sampai membuat si anak kecil mengira dirinya peri. Bab ke-292. Keahlian medis misterius milik Fang Bai kembali menyelamatkan banyak korban kecelakaan, hingga membuat semua orang terpana. Namun di balik kehebatannya, masa lalu Fang Bai sebagai mantan kaisar abadi perlahan terkuak saat ia memulihkan energi sejati yang terkuras habis. Situasi tenang itu mendadak berubah menjadi teror ketika dua pembunuh bertopeng meluncurkan panah beracun ke arah mereka. Meski kondisinya sangat lemah, Fang Bai berhasil menyelamatkan Ye Wumei tepat sebelum serangan mematikan tersebut menghantam mereka secara beruntun. Bab ke-293. Ketegangan kian membuncah saat dua pembunuh bertopeng tersebut menyerang lebih agresif. Fang Bai yang dalam kondisi lemah nekat pasang badan demi melindungi Ye Wumei. Terungkap bahwa kecelakaan berdarah sebelumnya hanyalah jebakan licik organisasi pembunuh untuk menguras kekuatannya. Dengan susah payah, Fang Bai mengerahkan sisa tenaga dengan teknik raungan singa yang memekakan telinga. Pukulan dahsyatnya sukses melempar kedua musuh ke dalam jurang kelam. Saat ancaman sirna, pelukan hangat Ye Wumei justru membuat sang pahlawan kewalahan karena kehabisan napas. Bab ke-294. Kondisi tubuh Fang Bai sangat kritis setelah kehabisan yuan sejati dan diserang musuh baru dari tebing. Demi melindungi Ye Wumei yang tidak menyadari bahaya, Fang Bai nekat mendorong wanita itu hingga dirinya sendiri terkena hantaman bola besi tajam dan terlempar ke jurang mendalam. Dalam keadaan melayang jatuh, Fang Bai nekat mengaktifkan teknik rahasia terlarang dengan menyemburkan darahnya. Ia berhasil melumpuhkan sang pembunuh lewat jarum perak sebelum akhirnya pingsan. Beruntung, ranting pohon dan rumput tebal di dasar jurang berhasil menahan tubuhnya hingga ia tersadar kembali. Bab ke-295. Di dalam jurang, tubuh Fang Bai yang hancur perlahan memulih. Secara mengejutkan, sebuah tanaman langka air mata kristal terpancar di sela batu. Tanpa ragu, ia melahap tanaman misterius itu demi mempercepat pemulihan kekuatan batinnya. Energi tersebut justru memicu terobosan drastis hingga ia mampu melompat kembali ke puncak gunung. Di sana, sosok Ye Wumei tampak meratapi kepergiannya dengan tatapan hampa tanpa menyadari berapa hari sudah berlalu. Bab ke-296. Pertemuan emosional terjadi saat Ye Wumei menyadari bahwa Fang Bai masih hidup. Rasa duka yang menyelimutinya selama 2 hari mendadak sirna dalam pelukan hangat pria itu. Mereka saling berbagi cerita tentang keajaiban yang terjadi di dasar jurang. Hingga akhirnya wanita itu tertidur lelap karena kelelahan. Perjalanan berlanjut menuju Yanjing saat fajar mulai menyingsing. Ikatan di antara keduanya kini menjadi jauh lebih erat dari sebelumnya. Setelah mengantar sang superstar ke vilanya, janji pertemuan untuk lelang amal malam nanti menyimpan rahasia baru. Bab ke-297. Melanjutkan kisah sebelumnya, Fang Bai kembali ke kediamannya setelah memastikan keselamatan Ye Wumei. Di sana, ia disambut hangat oleh cerpelai petir dan tangan hantu yang kekuatannya meningkat pesat. Tak hanya itu, kondisi kesehatan Jiang Yuzi pun makin membaik. Bai Li Mingyue menagih janji lama Fang Bai untuk mengajarinya seni bela diri kuno. Meskipun keluarga Bai Li hidup menyamar sebagai orang biasa dari kejaran sekte tersembunyi, kehadiran cerpelai petir tetap menjadi pelindung terkuat mereka. Bab ke-298. Setelah keluarga Bai Li Zan pergi, Fang Bai kembali ke dalam ruangan untuk mandi dan mengganti pakaian bersih. Lalu duduk bersila di tempat tidur untuk mulai menyembuhkan luka-luka yang dideritanya akibat jatuh ke jurang. Luka-lukanya sudah sembuh sekitar 70 hingga 80% di dasar jurang.
Dan sekarang, setelah menggunakan setengah hari untuk bermeditasi dan memulihkan diri, ia telah pulih sepenuhnya pada siang hari. Bab ke-299. Memasuki bab ini, ketegangan tersirat menyelimuti pertemuan antara Ye Wumei Xie Yifeng dan Fang Bai. Xie Yifeng yang merasa cemburu mulai meremehkan status Fang Bai sebagai dokter magang pengobatan tradisional Tiongkok. Perdebatan dingin pun terjadi mengenai masa depan metode pengobatan kuno tersebut. Kesombongan Xie Yifeng justru menjadi bahan ejekan terselubung bagi Ye Wumei. Tanpa menyadari keahlian medis Fang Bai yang sebenarnya sangat luar biasa, Xie Yifeng terus menawarkan bantuan dengan nada merendahkan. Bab ke-300. Di bab akhir video, Fang Bai dengan santai menolak bantuan Xie Yifeng hingga memicu perselisihan kecil di luar area lelang. Setelah bercanda hangat dengan Ye Wumei mengenai kendaraan sederhananya, mereka berdua pun melangkah mantap memasuki aula megah yang penuh dengan tokoh berpengaruh. Di tengah kemewahan acara, pandangan Fang Bai mendeteksi hadirnya kawan maupun lawan lama. Tanpa diduga, Shen Huanian yang terbakar cemburu melihat keakraban mereka. Segera merencanakan intrik licik untuk menghancurkan reputasi Fang Bai. Apakah siasat licik Shen Huanian akan berhasil merusak hubungan Fang Bai atau justru menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri? Terus ikuti kelanjutan cerita ini di video yang akan datang. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 291 sampai bab ke-300. Selamat mendengarkan. Bab 291, Paman, apakah kau peri? Wanita yang tampak lembut itu menjulurkan lidahnya saat mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk berulang kali dan berkata dengan suara rendah. Ye Wumei, nama saya Wang Miao Miao, dan saya adalah penggemar setia Anda. Aku sangat menyukai setiap lagumu. Setelah kita selesai menyelamatkan para korban luka, bisakah Anda memberi saya tanda tangan Anda? Tentu saja, Ye Wumei tersenyum tipis, merasa cukup menyukai Wang Miao Miao yang telah berinisiatif merawat yang terluka. Fang Bai melihat bahwa masih banyak penumpang yang terluka terjebak di dalam bus besar itu, dan beberapa polisi lalu lintas berusaha menyelamatkan mereka. Tanpa sempat menarik napas, dia berjalan menuju bus bersama Ye Wumei dan Wang Miao Miao, siap membantu dalam operasi penyelamatan. Tidak bagus, bodi busnya terlalu tebal, dan bentuknya sangat berubah. Kita tidak bisa menyelamatkan orang-orang itu kecuali kita menggunakan alat pemotong untuk membelah bus tersebut. Desahan salah satu polisi lalu lintas tanpa daya sambil berdiri di sisi bus yang rusak parah, memandang 3 penumpang yang tidak bisa bergerak, terjebak di antara struktur bus dan tempat duduk mereka, di samping beberapa rekannya. Para polisi lalu lintas lainnya juga tampak sangat cemas, terus-menerus mengamati jalan di kejauhan. Mereka tiba di lokasi kejadian segera setelah kecelakaan lalu lintas terjadi dan juga telah menghubungi rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran, dan layanan lainnya. Namun, karena daerah tersebut berada di pegunungan, agak jauh dari kota terdekat, pasukan penyelamat dari departemen lain belum tiba. 3 orang yang berdesakan di antara struktur bus dan kursi tampak seperti sebuah keluarga, pasangan berusia 30-an duduk di sisi kiri dan kanan kursi mereka, dengan putri mereka yang berusia 7 atau 8 tahun di tengah. Gadis itu dan ibunya tampaknya tidak mengalami luka serius, tetapi sang ayah mengalami luka tusukan pipa baja di dadanya dekat ketiak sebelah kanan, dan nyawanya dalam bahaya besar. Gadis itu terus menangis memanggil ayahnya, dan ibunya, dengan air mata mengalir di wajahnya, terus-menerus memohon kepada polisi di luar bus untuk menyelamatkan suaminya. Mungkin kata-kata polisi itulah yang didengar sang ibu, ia menatap suaminya yang sekarat, dan raut putus asa memenuhi matanya saat ia tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dia tahu suaminya berada di ambang kematian, dan pada saat ambulans tiba, suaminya mungkin sudah meninggalkannya dan putri mereka selamanya. Tepat saat itu, sebuah wajah cantik dan rupawan muncul di hadapan ibu dan anak perempuan itu. Wajah itu seolah memiliki kekuatan yang menenangkan hati, dan tangisan gadis kecil dan ibunya pun langsung berhenti. Jangan takut, nak, Paman ada di sini untuk menyelamatkanmu sekarang. Fang Bai melambaikan tangan kepada gadis bermata berkaca-kaca itu, menunjukkan senyum yang menenangkan. Lalu, di bawah pengawasan Ye Wumei, Wang Miao Miao, dan beberapa polisi lalu lintas, dia menyatukan kedua telapak tangannya seperti pisau dan menusukkannya dengan kuat ke struktur bus yang tebal. Orang ini gila, apakah dia mengira dirinya Superman? Para polisi lalu lintas terkejut dengan tindakan berisiko Fang Bai, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Mereka tahu Fang Bai berusaha merobek-robek badan bus yang cacat yang menjebak keluarga itu dengan tangan kosong. Namun, badan bus tidak terbuat dari kertas, badan bus dicetak dari baja. Dia bukan tipe pria super kuat yang memakai celana dalam di atas celana panjang, bukankah jari-jarinya akan patah hanya karena memasukkan celana dalamnya seperti itu? Hanya Ye Wumei yang mengetahui secara kasar seberapa kuat Fang Bai dan tetap tenang serta terkendali. Meskipun Wang Miao Miao juga seorang ahli bela diri, merobek struktur bus dengan tangan kosong adalah hal yang mustahil dengan kekuatannya.
Melihat Fang Bai berani melakukan hal seperti itu, matanya berbinar, dan secerca kegembiraan melintas di dalamnya. Bang! Suara logam yang ditembus bergema saat telapak tangan dan jari Fang Bai menembus jauh ke dalam bas, seolah-olah di bawah sentuhannya, badan bas itu terbuat dari tahu, bukan baja. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa petugas lalu lintas matanya melotot dan mulutnya menganga karena terpaku di tempat. Keahlian yang baru saja ia tunjukkan, saya khawatir bahkan ketua paviliun dokter, kita pun tidak bisa mencapainya. Mahir dalam bidang kedokteran dan seni bela diri, dan keduanya hingga tingkat yang sangat ekstrim, dia pasti salah satu guru tersembunyi legendaris, bukan? Wang Miao memperhatikan telapak tangan Fang Bai menusuk ke badan mobil, pikirannya terguncang dan tatapannya semakin tajam. Dengan teriakan pelan, Fang Bai tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan di depan mata para petugas lalu lintas yang tercengang, badan mobil yang hanya bisa dipotong dengan alat potong, dengan paksa dicabik-cabik oleh tangannya. Fang Bai dengan cepat merobek badan mobil yang menimpa sebuah keluarga beranggotakan 3 orang dan dengan santai melemparkannya ke samping sebelum dengan hati-hati mengangkat gadis dan ibunya keluar satu persatu dan menyerahkan mereka kepada Wang Miao untuk dirawat. Meskipun ibu dan anak perempuannya sama-sama terluka, nyawa mereka tidak dalam bahaya, dan Fang Bai tahu bahwa Wang Miao mahir dalam bidang kedokteran, sehingga menangani luka ringan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Yang perlu Fang Bai selesaikan sekarang adalah pipa baja yang menusuk tulang rusuk ayah gadis itu. Dokter lain manapun pasti tidak akan berani mencabut pipa baja itu secara tiba-tiba karena takut menyebabkan pasien kehabisan darah dan kemudian meninggal. Namun, Fang Bai tidak takut. Ia pertama-tama menutup beberapa pembuluh darah di dekat luka pasien dengan perangkat akupuntur 5 elemen dan teknik khusus untuk mencegah pendarahan berlebihan saat pipa baja dikeluarkan, lalu ia mengeluarkan sebotol cairan pemulihan jiwa, yang khusus digunakan untuk mengobati cedera internal, dan memberikan setengah bagian kecilnya kepada pasien untuk diminum. Cairan penyembuh jiwa, yang diracik dari obat biasa, sudah memiliki efek ajaib dalam mengobati luka dalam, tetapi botol yang dimiliki Fang Bai dibuat dengan obat spiritual berusia 100 tahun, sehingga efek penyembuhannya pada luka dalam beberapa kali lebih baik. Di mata orang awam, itu seperti ramuan keabadian. Tidak lama setelah meminum ramuan kebangkitan jiwa, dan dibantu oleh aliran yuan sejati yang terus-menerus dari Fang Bai, ayah gadis itu secara mengejutkan terbangun dari komanya. Jangan terburu-buru bicara, pejamkan matamu sekarang, aku akan melepas pipa baja itu untukmu. Melihat bibir ayah gadis itu bergerak, seolah ingin berbicara, Fang Bai segera menghentikannya. Di tengah seruan kaget dari para penonton, Fang Bai dengan lembut menggenggam salah satu ujung pipa baja dan menarik lengannya dengan cepat, lalu berhasil menarik pipa itu keluar. Fang Bai mencabut pipa baja itu begitu cepat sehingga pasien tidak merasakan apapun saat pipa itu keluar dari tubuhnya. Fang Bai dengan santai membuang pipa baja itu dan dengan cepat mengoleskan salep penyembuh giok hijau dan salep penyembuh tulang dan generasi otot ke luka di bagian depan dan belakang ayah gadis itu, lalu menggunakan perban yang dibawa Wang Miao untuk membalut luka-luka tersebut. Salep penyembuhan giok hijau dan salep penyembuhan tulang dan generasi otot adalah obat spiritual yang membantu menyembuhkan cedera dan menghasilkan darah. Untuk menyiapkan ramuan spiritual ini, Fang Bai telah melakukan perjalanan ke lembah yang seperti tempat perlindungan dari dunia luar, yang telah ia temukan bersama Dong Fang Ruhua, dan mengumpulkan banyak ramuan spiritual. Seandainya luka ayah gadis itu tidak begitu parah, Fang Bai pasti akan enggan menggunakan obat spiritual yang sangat berharga ini. Setelah membalut luka sang ayah, Fang Bai juga menggendongnya keluar, membiarkan keluarga yang terdiri dari 3 orang itu tetap bersama, dan dia memperingatkan ayah gadis itu, yang semangatnya telah jauh membaik, bahwa luka-lukanya tidak akan sembuh dalam semalam dan akan membutuhkan waktu untuk penyembuhan dan istirahat. Terima kasih, terima kasih. Melihat suaminya yang telah berpindah dari bahaya ke tempat aman, ibu gadis itu merasa bersyukur sambil berlinang air mata. Seandainya tidak karena luka-lukanya, dia pasti sudah berlutut untuk bersujud sebagai tanda terima kasih kepada Fang Bai. Sang putri juga tersenyum di tengah air matanya yang besar dan cerah menatap Fang Bai sambil bertanya dengan ragu, "Paman, apakah paman seorang peri?" Bab 292, memanfaatkan kerentanan. Fang Bai tertawa kecil dan menepuk kepala gadis kecil itu, berkedip sambil berkata, "Bagaimana menurutmu?" "Aku yakin memang begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin paman bisa menyembuhkan ayah secepat itu?" Gadis kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Fang Bai telah menjadi lebih dari sekadar makhluk surgawi di hati gadis kecil itu, bahkan Wang Miao mulai memiliki anggapan yang sama. Bagi Wang Miao, jika bukan karena campur tangan Fang Bai, kemungkinan besar tidak satu pun dari selusin orang yang terluka parah di tempat kejadian akan selamat. Namun sekarang, di bawah tangan terampil Fang Bai, mereka tidak hanya sadar tetapi juga tampak bersemangat. Jika seseorang tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, akan sulit membayangkan bahwa orang-orang ini, beberapa saat sebelumnya, sedang berjuang untuk hidup, terluka parah, dan bahkan dalam kondisi sekarat. Setiap kali Fang Bai selesai merawat pasien, Wang Miao akan menggosok matanya dengan kuat, bahkan mencubit dirinya sendiri dengan keras, untuk mengingatkan dirinya bahwa ini mungkin bukan mimpi.
Ada banyak dokter di dunia yang, hanya dengan sedikit prestasi, dipuji orang sebagai dokter ilahi. Namun mereka tidak menyadari bahwa dibandingkan dengan orang sebelum mereka, itu hanyalah lelucon besar. Hanya orang ini yang benar-benar pantas menyandang gelar dokter ilahi. Wang Miao merasakan gelombang emosi dan rasa hormat yang semakin besar kepada Fang Bai. Meskipun Ye Wumei sudah lama mengenal Fang Bai, dia belum pernah melihatnya menggunakan metode yang hampir mistis seperti itu. Matanya yang indah bersinar terang, perasaannya yang lembut semakin intens, dan dia benar-benar ingin menerjang ke depan, memeluknya erat, dan memberinya ciuman yang penuh gairah. Paman belum menjadi immortal sekarang, tapi suatu hari nanti di masa depan, dia pasti akan menjadi immortal. Setelah mendengar kata-kata gadis kecil itu, Fang Bai tersenyum lagi, tetapi hatinya terasa sedikit sakit. Dahulu kala, dia adalah kaisar abadi yang perkasa yang mendominasi 9 wilayah alam abadi, jauh melampaui para abadi biasa. Namun setelah itu, tubuh fisiknya hancur, roh primordialnya rusak parah, dan dia hampir binasa, hampir lenyap di antara langit dan bumi. Untungnya, takdir tidak meninggalkannya, dan tak seorang pun dapat membayangkan bahwa tubuh yang telah ia ambil alih, yang tampak biasa saja, sebenarnya adalah tubuh sejati kekacauan, sebuah hal langka selama berabad-abad, sebuah berkah tersembunyi. Dengan konstitusi unik dan tak tertandingi yang dimilikinya, dikombinasikan dengan berbagai metode kultivasi yang ada di benaknya, Fang Bai yakin dia akan kembali ke alam abadi dan memulai jalan pembalasannya. Setelah menghibur gadis kecil dan keluarganya, dengan bantuan Wang Miao dan Ye Wumei, Fang Bai menyelamatkan penumpang lain yang terjebak satu persatu dari gerbong kereta. Fang Bai secara pribadi merawat mereka yang mengalami luka serius, sementara Wang Miao menangani mereka yang mengalami luka ringan. Menyaksikan bus itu dihancurkan oleh tangan Fang Bai, dan satu demi satu penumpang diselamatkan, mata para polisi lalu lintas dan penumpang yang terluka di tempat kejadian hampir terbelalak, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak bisa memahami dari mana Fang Bai mendapatkan kekuatan yang begitu besar, atau apakah tangannya benar-benar terbuat dari daging dan darah. Jika seseorang mengeluarkan ponsel mereka dan merekam proses menakjubkan ini, lalu menyebarkannya, hal itu pasti akan menimbulkan sensasi besar. Sayangnya, semua orang di tempat kejadian terlalu terkejut untuk memikirkan hal itu. Setelah merawat banyak orang yang terluka parah, Yuan sejati Fang Bai sangat terkuras. Meskipun ia tidak kelelahan seperti saat merawat tumor otak Su Linglong, ia tetap merasa kelelahan. Dia hanya duduk bersila di pinggir jalan dan mulai menerapkan teknik kultivasinya untuk memulihkan diri. Ye Wumei melihat raut lelah di wajahnya dan merasa sedikit sedih, dia berdiri di sisinya untuk menjaganya, mencegah siapapun mengganggunya. Beberapa menit kemudian, ambulans akhirnya tiba dengan sirine meraung-raung, membawa para korban luka ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Para petugas medis yang bergegas ke lokasi kejadian dengan ambulans tidak menyadari bahwa jika bukan karena tindakan tepat waktu Fang Bai, mereka akan kembali dengan banyak korban luka parah, yang sebagian besar mungkin tidak dapat diselamatkan, sehingga akan sangat meningkatkan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Tentu saja, berkat instruksi Fang Bai sebelumnya, Ye Wumei, Wang Miao, dan polisi lalu lintas di tempat kejadian tidak mengungkapkan tindakan penyelamatan nyawa yang dilakukan Fang Bai. Sementara semua orang di dunia ingin terkenal dan menikmati ketenaran serta kekayaan, Fang Bai tetap lebih memilih kehidupan yang sederhana. Jika tidak, dia akan begitu terjerat dalam urusan duniawi sehingga dia tidak akan punya waktu untuk kultivasi. Mengejar jalan tertinggi dan mencari kehidupan abadi adalah keinginan sejati Fang Bai. Tak terpengaruh oleh godaan duniawi dan teguh pada niat awalnya, pengalaman Fang Bai melalui berbagai cobaan di kehidupan sebelumnya adalah alasan mendasar mengapa ia menjadi kaisar abadi yang tak terkalahkan. Tak lama kemudian, semua korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan darurat, dan petugas dari departemen terkait pun berdatangan satu persatu, membersihkan lokasi kecelakaan mobil dengan tertib dan penuh ketegangan. Fang Bai memusatkan pikirannya, menyebarkan teknik kultivasinya, dan memasuki keadaan tanpa kesadaran diri, keadaan halus di mana Yuan sejatinya yang terkuras pulih dengan cepat. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, dua cahaya dingin tiba-tiba melesat keluar dari sisi utara jalan raya, dari atas sebuah bukit, menuju ke arah Fang Bai dan Ye Wumei yang sedang memulihkan diri, yang berdiri di samping Fang Bai. Setelah itu, dua sosok seperti dapeng yang membentangkan sayapnya, menukik turun dari puncak bukit, menerkam ke arah Fang Bai dan Ye Wumei. Kecepatannya sangat tinggi sehingga mereka hampir menyusul cahaya yang dingin itu. Dua cahaya dingin itu seperti dua anak panah yang dilempar. Kedua siluet itu adalah dua wanita. Di bawah sinar matahari, anak panah itu memantulkan kilauan hijau yang menyeramkan, dan di mata seorang ahli bela diri seperti Wang Miao, yang berasal dari latar belakang medis, jelas bahwa anak panah itu telah dicelupkan ke dalam racun mematikan. Kedua wanita itu mengenakan pakaian ketat dari kulit hitam yang menonjolkan bentuk tubuh mereka yang eksplosif, dan saat mereka terjun dari puncak bukit, rambut hitam panjang mereka berkibar dan menari-nari tertiup angin. Wajah para wanita itu ditutupi topeng tengkorak berwarna merah muda yang, di siang bolong, menimbulkan perasaan menyeramkan. Anak panah yang dilempar, secepat kilat, mengeluarkan suara melengking saat melesat di udara, dan dalam sekejap, melesat tepat di depan Fang Bai dan Ye Wumei.
Meskipun Ye Wumei saat itu sudah menjadi seniman bela diri tingkat kuning tingkat menengah, pertama, anak panahnya terlalu cepat, dan kedua, dia memiliki terlalu sedikit pengalaman bertarung yang sebenarnya. Saat dia merasakan bahaya dan berpikir untuk menghindar, anak panah itu sudah mengenai dirinya. Tepat pada saat kritis, Fang Bai tiba-tiba membuka matanya, tatapannya penuh ketajaman, dan secerca kemarahan melintas di ekspresinya. Fang Bai baru saja melakukan perawatan akupuntur secara terus-menerus, kehilangan sejumlah besar True Yuan, sehingga kekuatannya hanya tersisa 1/10 atau 2/10 dari kekuatan puncaknya. Kondisi terlemahnya, ketika kedua wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba melancarkan serangan mereka, jelas bertujuan untuk menyerang saat dia rentan. Namun, kedua wanita berpakaian hitam itu jelas meremehkan kekuatan Fang Bai. Tingkat kultivasi Fang Bai setara dengan seniman bela diri tingkat bumi dari dunia bela diri kuno di dunia ini. Meskipun dia memang berada pada titik terlemahnya, sisa-sisa kekuatannya masih ada, dia bukanlah seseorang yang mudah dikalahkan. Saat anak panah mendekat dan situasinya menjadi berbahaya, wajah Fang Bai tiba-tiba memerah. Dia memanfaatkan potensi tubuhnya melalui teknik kultivasi khusus dan, dengan kecepatan luar biasa, bergerak 2 meter ke kanan, tidak hanya menghindari anak panah yang diarahkan kepadanya tetapi juga dengan cepat melingkarkan lengannya di pinggang Ye Wumei yang ramping dan lembut, menariknya ke samping bersamanya. Kedua anak panah itu, melesat melewati tempat mereka berdiri sebelumnya, mendarat di jurang yang dalam di sisi selatan jalan raya. Hampir saja, Ye Wumei baru kemudian tersadar dan menghela napas lega, menyadari bahwa punggungnya dipenuhi keringat dingin. Membunuh. Meskipun Fang Bai dan Ye Wumei nyaris berhasil menghindari anak panah itu, kedua wanita berpakaian hitam itu telah turun dari puncak bukit, menerkam mereka dengan ganas sambil mengeluarkan teriakan membunuh yang tajam dan menyeramkan. Bab 293, berlama-lama seperti bayangan. Tatapan dingin dan tanpa ampun kedua wanita itu menembus 2 lubang di topeng tengkorak mereka, tertuju pada Fang Bai dan Ye Wumei. Belati sepanjang 1 kaki yang mereka genggam erat di tangan mereka memancarkan 2 garis cahaya putih di udara, menyerang Ye Wumei dan Fang Bai secara terpisah. Ye Wumei, yang nyaris lolos dari kematian akibat serangan mendadak anak panah, melihat kedua penyerang mendekat dan, karena kesal, mengepalkan tinjunya, siap menghadapi mereka. Namun, Fang Bai menghalangi jalannya. Kau bukan tandingan mereka, cari tempat aman untuk bersembunyi. Fang Bai berbisik tajam dan, tanpa menunggu Ye Wumei menjawab, dia bergidik dan menghadap kedua wanita yang mendekat. Berdasarkan pakaian para wanita, metode penyerangan mereka, dan fakta bahwa mereka menargetkan dirinya dan Ye Wumei, Fang Bai menduga mereka kemungkinan besar adalah anggota wanita cantik yang penuh amarah. Selain itu, kedua wanita tersebut memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat mendalam, yang membuat mereka bahkan lebih kuat daripada keempat pembunuh wanita cantik yang penuh amarah yang telah kehilangan nyawa mereka di tangan Fang Bai. Dengan kekuatan Ye Wumei saat ini yang berada di level kuning tingkat menengah, melawan mereka pasti akan menjadi tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, meskipun Fang Bai tahu bahwa dia sangat lemah saat ini dan menghadapi 2 lawan penuh dengan bahaya, dia dengan tekad bulat pergi untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, Fang Bai mungkin tidak mampu mengalahkan bahkan satu seniman bela diri tingkat mendalam sekalipun, tetapi dengan pengalaman tempurnya yang kaya dari kehidupan sebelumnya, ia berhasil menahan kedua wanita itu dengan teknik gerakannya yang lincah dan indah serta serangannya yang tak terduga, mencegah mereka melarikan diri untuk menyerang Ye Wumei. Saat ketiganya bergumul dan bertarung dengan sengit, setiap benturan tinju dan tendangan menghasilkan suara bang-bang yang menggema, dan seolah-olah ruang di sekitar mereka sedikit bergelombang. Polisi lalu lintas yang menangani penanganan pasca kecelakaan dan para pejabat dari beberapa departemen pemerintah lainnya semuanya sangat terkejut. Ini adalah pemandangan yang hanya pernah mereka lihat di film dan drama televisi, namun sekarang terjadi di depan mata mereka, jauh melampaui pemahaman mereka. Fang Bai menghindari serangan telapak tangan seorang wanita dan melengkungkan tangan kanannya menjadi cakar, menjangkau secepat kilat ke arah lengan kirinya. Wanita itu tidak sempat menghindar, dan jari-jari Fang Bai merobek sebagian lengan bajunya, memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Jadi ini, urat full beauties lagi, kau benar-benar gigih. Melihat tato seorang wanita berambut panjang yang mengangkat api di lengan kiri wanita itu yang terbuka, Fang Bai membenarkan dugaannya sebelumnya dan tak kuasa menahan tawa getir. Kedua wanita itu mengenakan topeng tengkorak untuk menyembunyikan identitas mereka dan merasa marah serta malu karena Fang Bai telah mengetahui penyamaran mereka. Embun beku yang dingin tampak menyelimuti kedua wajah di balik topeng, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar. Fang Bai merasakan gelombang ki pembunuh dari kedua wanita itu dan, karena takut mereka akan menyerang orang-orang yang tidak bersalah dalam keadaan marah, yang berpotensi menyebabkan banyak korban, ia mengaktifkan teknik kultivasinya dan dengan panik merangsang potensi tubuhnya. Dengan rentetan pukulan, ia berhasil mengusir kedua wanita itu dari jalan raya dan mengarahkan mereka ke jurang terdekat. Apakah Anda sengaja menyebabkan kecelakaan ini? Di tengah pertengkaran itu, Fang Bai tiba-tiba bertanya, tatapannya seperti anak panah tajam yang bertemu dengan mata kedua wanita itu, seolah-olah dia ingin melihat menembus mata mereka ke dalam pikiran terdalam mereka. Kemunculan kedua pembunuh, urat full beauties, itu terjadi secara kebetulan yang terlalu mendadak.
Fang Bai secara tidak sengaja mendengar beberapa petugas lalu lintas mendiskusikan bagaimana pengemudi truk yang bertabrakan dengan bus di sisi jalan yang salah telah menghilang sebelum polisi tiba di lokasi kecelakaan. Tanda-tanda mencurigakan ini membuat Fang Bai meragukan kesederhanaan kecelakaan mobil tersebut. Ia menganggap sangat mungkin bahwa para wanita cantik yang penuh amarah telah sengaja merekayasa kecelakaan itu untuk menjebak dirinya dan Ye Wumei. Jika memang demikian, itu berarti Wrathful Beauties telah mempelajari karakternya secara menyeluruh dan tahu bahwa dia tidak akan menutup mata terhadap kecelakaan lalu lintas. Mereka bertujuan menggunakan para korban untuk melemahkan kekuatannya dan kemudian menyerangnya saat dia rentan, dengan maksud membunuhnya dalam satu serangan. Dan jika Fang Bai meninggal, nasib yang menanti Ye Wumei bukanlah hal yang sulit dibayangkan. Ini benar-benar sebuah rencana yang sangat jahat. Memikirkan bagaimana wanita-wanita cantik yang penuh amarah memperlakukan nyawa manusia sebagai sesuatu yang tidak berarti, rela menggunakan nyawa puluhan penumpang tak berdosa sebagai umpan untuk membunuh dirinya dan Ye Wumei. Niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba melonjak di dada Fang Bai, merasakan dorongan mendesak untuk membasmi organisasi wanita-wanita cantik yang penuh amarah untuk pertama kalinya. Lalu kenapa kalau kita melakukannya? Kau telah membunuh beberapa saudari kami, dan kali ini kami berdua akan membalas dendam untuk mereka. Salah satu wanita itu berbicara dengan tajam, belatinya menebas dan menusuk dalam serangan terus-menerus. Fang Bai beberapa kali nyaris terluka oleh mata pisau tersebut. Yuan sejatimu hampir habis, sekarang kau bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Jika kau bersedia menyerah, kami bisa memberimu kematian yang cepat. Wanita lainnya berkata sambil tertawa dingin, seolah-olah Fang Bai sudah menjadi daging di atas talenan, siap untuk mereka sembelih sesuka hati. Membunuh orang yang tidak bersalah, kau pantas mati. Mata Fang Bai berkilat dingin, auranya tiba-tiba melonjak lagi, dan dia mengeluarkan teriakan keras. Dengan teriakan itu, dia menggunakan gelombang suara raungan singa dari teknik naga harimau singa gajah. Ruang di depannya tampak bergelombang akibat hantaman gelombang suara tersebut. Kedua wanita itu diselimuti oleh gelombang suara yang dilepaskan oleh Fang Bai, dan karena lengah, gendang telinga mereka berdengung seolah-olah akan meledak, dan kepala mereka berputar karena pusing sesaat. Mati. Saat kedua wanita itu merasa pusing, Fang Bai mengalirkan Yuan sejati di dalam tubuhnya, melangkah dengan 8 langkah gajah ilahi yang menghancurkan, dan seketika muncul di hadapan para wanita itu. Tinju kiri dan kanannya, diiringi suara raungan harimau dan guntur, menghantam para wanita itu. Kekuatan dari dua pukulan, Tiger Roar Thunder Fist ini, meskipun tidak sebanding dengan kondisi puncaknya, tidak boleh diremehkan. Setelah terkena pukulannya, tubuh para wanita itu terlempar ke belakang seolah dihantam palu seberat 1000 pon, jatuh sejauh 7 atau 8 meter dan terguling ke jurang di belakang mereka. Jurang itu memiliki kedalaman lebih dari 100 sang, dan pukulan Fang Bai telah menghancurkan organ dalam wanita itu. Sekalipun dengan 10 nyawa, mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ketika Fang Bai memaksa kedua wanita itu keluar dari jalan raya, Ye Wumei juga melompati pagar jalan raya dan berdiri tidak jauh dari situ, mengamati dengan cemas. Melihat Fang Bai mendorong kedua wanita itu ke jurang, Ye Wumei tak kuasa menahan diri untuk bersorak, bergegas maju, berjinjit, dan memeluk leher Fang Bai dengan erat. Aku sudah tahu, kau pasti bisa mengalahkan mereka. Kamu yang terbaik. Pipi Ye Wumei menempel di dada Fang Bai, bergumam lembut, lengannya melingkari tubuh Fang Bai dengan erat, seolah-olah dia berharap bisa menyatukan seluruh dirinya ke dalam tubuh Fang Bai. Saya katakan, Superstar, bisakah kau tidak memelukku terlalu erat? Kamu memelukku begitu erat sampai aku kehabisan napas. Dengan kehangatan dan kelembutan seorang wanita cantik yang dipeluknya, Fang Bai tidak merasakan nuansa romantis, melainkan berkata pelan sambil tersenyum kecut. Bab 294, Teknik Rahasia Terlarang. Fang Bai baru saja secara paksa mengaktifkan potensi tersembunyi tubuhnya dan setelah perjuangan yang sengit, berhasil menjatuhkan dua pembunuh wanita dari Wrathful Beauties dari tebing. Kini, efek sampingnya akhirnya mulai terlihat, saat ia merasakan gejolak darah dan ki yang hebat di dadanya, dan hampir memuntahkan seteguk darah segar. Ye Wumei menyadari ada yang aneh dengan raut wajah Fang Bai dan buru-buru melepaskan tangannya, lalu bertanya dengan cemas, Fang Bai, ada apa denganmu? Ah, kamu terlihat pucat sekali. Bukan apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat mengatur pernapasan. Fang Bai melambaikan tangannya, berbicara dengan lemah. Dia mengatakan itu bukan apa-apa, tetapi setelah merawat banyak korban kecelakaan mobil yang terluka parah dan kemudian mengaktifkan potensinya untuk melawan dua pembunuh wanita dari Wrathful Beauties, dantiannya benar-benar terkuras dari Tru Yuan, membuat tubuhnya lemah dan tak berdaya, penglihatannya menjadi gelap. Seandainya bukan karena dukungan Ye Wumei, dia bahkan tidak akan mampu berdiri. Kemudian, lalu izinkan saya membantu Anda duduk. Ye Wumei berkata, dan melihat sebuah batu datar dan rapi di dekatnya, lalu membantu Fang Bai berjalan ke sana, bermaksud agar dia duduk dan memulihkan diri. Tepat saat itu, sebuah bayangan melompati pagar pembatas jalan raya, bergerak secepat kilat dan tanpa suara, menuju ke arah mereka berdua. Dua tatapan mengejek dan menghina tertuju pada mereka, sudut mulut terangkat membentuk seringai menghina, seolah-olah seorang pemburu telah melihat mangsa yang kehilangan kekuatan untuk melawan.
Itu adalah seorang wanita muda dengan sosok yang memukau, berpakaian mirip dengan dua pembunuh bayaran sebelumnya, jelas berasal dari organisasi yang sama. Meskipun dia tidak mengenakan topeng tengkorak, kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, sehingga wajahnya tidak terlihat. Wanita itu juga seorang seniman bela diri tingkat mendalam, dan karena dia sengaja menyembunyikan orangnya, Ye Wumei tidak menyadari kedatangannya. Di sisi lain, Fang Bai, yang sangat lemah tetapi secara alami peka terhadap bahaya, tiba-tiba menjadi waspada dan menoleh. Wanita itu sebenarnya ingin mendekat sebelum memberikan pukulan fatal yang tiba-tiba, tetapi melihat Fang Bai telah menyadarinya, dia tidak punya pilihan selain menyerang segera. Matanya dipenuhi niat membunuh, auranya menyebar di sekelilingnya, dan dia mengangkat kedua tangannya secara bersamaan, melemparkan dua bola besi seukuran telur yang terbang dengan suara mendesis, masing-masing diarahkan ke Fang Bai dan Ye Wumei. Kedua bola besi itu mengandung kekuatan esensi sejati dari seorang seniman bela diri tingkat mendalam, begitu cepat dan dahsyat sehingga membuat orang takjub. Bahkan seorang seniman bela diri dengan tingkatan satu tingkat lebih tinggi dari wanita itu pun tidak akan berani mengklaim bahwa mereka dapat menahan serangan yang begitu dahsyat dan cepat dengan mudah, apalagi Ye Wumei, yang hanya berada di tingkat kuning menengah, dan Fang Bai yang sangat lemah. Jika bola-bola besi itu mengenai Fang Bai dan Ye Wumei, meskipun mereka tidak mati, mereka akan terluka parah dan tidak mampu bertarung lagi. Hati-hati, Fang Bai tidak menyangka akan muncul pembunuh bayaran wanita ketiga, dan merasa terkejut. Melihat bola-bola besi terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, dia mendorong Ye Wumei dengan kuat menggunakan tangannya, hingga membuatnya terlempar ke belakang. Bola besi yang ditujukan untuk Ye Wumei meleset, tetapi bola lainnya menghantam dada Fang Bai dengan keras. Berdebar, bola besi itu menghantam dada Fang Bai dengan suara tumpul, benturan yang kuat itu membuat seluruh tubuhnya terlempar ke jurang di belakangnya. Fang Bai, Ye Wumei melihat Fang Bai jatuh ke jurang dan menjerit dengan sangat sedih, matanya langsung berkaca-kaca. Dia memutar pinggang rampingnya, melesat menuju jurang sambil dengan putus asa mengulurkan tangannya ke depan, seolah-olah ingin meraih Fang Bai yang sedang terjatuh ke bawah. Adapun pembunuh wanita yang berada tepat di belakangnya, siap menyerangnya, dia sama sekali mengabaikannya. Pada saat turun itu, Fang Bai menggigit ujung lidahnya dengan keras. Saat seteguk darah menyembur keluar, matanya berubah merah darah, dan energinya melonjak drastis. Ini adalah teknik rahasia terlarang yang dapat merangsang potensi tubuh hingga tingkat maksimal, tetapi juga menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar pada tubuh itu sendiri. Fang Bai tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, demi menyelamatkan Ye Wumei, dia tidak lagi bisa mempedulikan konsekuensinya. Kematian, raungan dahsyat keluar dari mulut Fang Bai, menggema di seluruh pegunungan, dan secara ajaib, tubuhnya berhenti di udara sejenak. Saat raungan itu terdengar, Fang Bai mengayunkan tangan kanannya dengan ganas, melepaskan semburan jarum perak, yang tersebar seperti hujan deras bunga perak, menutupi pembunuh wanita yang sedang mengejar Ye Wumei. Saat itu, pembunuh wanita tersebut berada kurang dari 3 meter dari Ye Wumei. Dengan jarak yang sedikit lebih jauh lagi, belati di tangannya akan menembus jantung belakang Ye Wumei, mengakhiri hidupnya. Suara dengung jarum perak yang melesat di udara mengejutkan sang pembunuh, membuatnya mendongak kaget, hanya untuk melihat cahaya perak menyilaukan dengan cepat mendekati tubuhnya sendiri, tanpa kesempatan untuk menghindar. Sang pembunuh bayaran percaya bahwa dia akan mampu membunuh Fang Bai dan Ye Wumei, dan memperoleh pahala yang besar. Dia merasakan kepuasan tersendiri, tetapi pada saat ini, kepuasannya berubah menjadi kengerian yang tak terbatas. Wumei, hanya sampai di sini yang bisa kubantu. Sebelum tubuhnya terjun ke jurang, Fang Bai sempat melihat sekilas dari sudut matanya. Puluhan jarum perak yang dilepaskannya telah menembus tubuh pembunuh wanita itu. Dia menghela napas lega, lalu pandangannya menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran. Seolah-olah dia telah melayang melewati berabad-abad, kesadarannya mengambang di kehampaan kegelapan yang tak berujung, tanpa akhir yang terlihat. Fang Bai tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika dia masih hidup, mengapa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, tanpa kesadaran akan dunia luar? Jika dia sudah mati, mengapa dia masih bisa merasakan yuan sejati beredar tanpa henti di dalam dirinya? Fang Bai tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia berhenti memikirkannya, membiarkan kesadarannya terus melayang di ruang gelap yang tak berujung, membiarkan yuan sejati beredar dengan sendirinya di dalam dirinya. Energi yuan sejati yang terus berputar tanpa henti itu adalah energi asal kekacauan dari dantiannya. 7 jenis yuan sejati yang berbeda, masing-masing dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat dan dahsyat, mirip dengan pil roh terbaik, mengalir melalui berbagai meridian di dalam tubuhnya, meresap ke dalam organ, tulang, dan darahnya, dengan cepat menyembuhkan semua luka internal dan eksternalnya. Waktu berlalu tanpa terasa, dan Fang Bai merasakan kesadarannya terbebas dari batasan ruang gelap, kembali ke wujud fisiknya yang akhirnya mendapatkan kembali sensasi. Namun segera setelah itu, gelombang rasa sakit yang hebat menyerangnya, memaksanya mengeluarkan erangan kesakitan. Perlahan membuka matanya, dia mengamati sekelilingnya. Fang Bai menyadari bahwa dia berada di dasar jurang sedalam lebih dari 100 kaki, terbaring di atas ranting-ranting yang patah, dedaunan, dan lapisan tebal gulma kasar.
Terjatuh dari ketinggian seperti itu dan tidak meninggal dunia benar-benar merupakan keberuntungan yang luar biasa. Fang Bai bersukacita dalam diam. Dia mendongak ke sisi jurang dan melihat beberapa pohon kecil tumbuh secara diagonal dari permukaan tebing, beberapa kaki di atas tanah. Banyak ranting dan daun dari pohon-pohon itu patah, jelas sekali tercabut saat ia turun. Pohon-pohon inilah yang memperlambat jatuhnya Fang Bai, dan rerumputan tebal dan lembut di bawahnya yang meredam benturan saat mendarat, ditambah dengan tubuh sejati kekacauan miliknya yang dahsyat, secara ajaib telah menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, dengan luka parah dan jatuh dari ketinggian yang begitu menjulang, bahkan seseorang yang sekuat fisiknya pun kemungkinan besar akan menemui ajalnya di sini. Bab 295, Air Mata Kristal. Indra ilahi Fang Bai memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa tubuhnya terluka parah dari dalam keluar, hampir setiap bagiannya rusak. Untungnya, energi asal kekacauan yang telah terkuras dalam pertempuran dengan ketiga pembunuh wanita itu entah bagaimana telah terkumpul kembali, dan karena energi asal kekacauan sangat istimewa dalam kemampuannya untuk menyembuhkan luka dengan cepat, tubuhnya memiliki harapan untuk pulih dalam waktu singkat, memungkinkannya untuk kembali ke puncak gunung. Desis, hanya dengan sedikit menggeser tubuhnya, Fang Bai meringis kesakitan. Menyadari bahwa ia tidak bisa mempercepat proses tersebut, ia menenangkan pikirannya, menutup matanya, dan mulai secara sadar mengarahkan energi asal kekacauan untuk memperbaiki luka-lukanya. Ketika ia membuka matanya lagi, langit timur sudah menunjukkan cahaya samar, fajar baru telah tiba. Pada malam itu, bukan hanya luka Fang Bai yang membaik secara signifikan, tetapi dengan merenungkan pertempuran sengit kemarin dan momen hidup dan mati sesaat sebelum dia jatuh ke aliran sungai di pegunungan, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jalan bela diri. Energi Yuan sejati di dantiannya bergejolak, mengisyaratkan terobosan yang akan segera terjadi. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya, setelah ditempa oleh pengalaman ini, menjadi semakin tangguh. Sekarang, tanpa menggunakan Yuan sejati, dia bisa melawan seniman bela diri tingkat mendalam hanya dengan kekuatan fisiknya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di dasar jurang ini, dan aku juga tidak tahu apakah Wu Mei masih berada di puncaknya, pikir Fang Bai sambil menatap ke arah puncak gunung. Sayangnya, luka-lukanya masih jauh dari sembuh dan jangkauan penyebaran indera ilahinya juga sangat terpengaruh, sehingga dia tidak dapat mendeteksi apakah ada orang di puncak. Apa itu? Tatapan Fang Bai bergeser dan tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya biru samar di celah gunung utara, disertai dengan sedikit sensasi energi esensi. Melihat warna biru pucat itu, Fang Bai teringat akan sejenis obat spiritual dari dunia kultivasi. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, ia berjuang untuk berdiri dan berjalan menuju celah di gunung itu. Menyingkirkan rerumputan di depan celah itu, di hadapannya tampak sebuah tanaman aneh dengan buah kecil berwarna biru. Buah-buahan kecil berwarna biru itu sangat jernih, menyerupai kristal biru, bentuknya seperti tetesan air mata yang jatuh. Buah-buahan itu memiliki aroma menyegarkan yang memabukkan, dan di sekitar buah-buahan tersebut, energi ki elemen air yang pekat bergelombang dan berfluktuasi. Meskipun dunia ini kekurangan energi esensi dan sumber daya kultivasi, dunia ini tidak sepenuhnya tandus. Air mata kristal, ini pasti berusia lebih dari 300 tahun, hampir setara dengan obat spiritual tingkat menengah. Memakannya akan mempercepat penyembuhan lukaku. Ia menyadari, air mata kristal adalah bahan utama dalam alkimia untuk membuat pil elemen air. Di kehidupan sebelumnya, Fang Bai dapat dengan mudah menggunakan air mata kristal ini untuk meracik beberapa pil elemen air. Sayangnya, di kehidupan ini, tingkat kultivasinya terlalu lemah untuk secara efektif mengendalikan ki elemen api dan kayu, sehingga meskipun memiliki keahlian dalam teknik alkimia, ia tidak mampu membuat eliksir. Namun, Fang Bai percaya bahwa ini hanya sementara. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya, ia akhirnya akan menguasai teknik alkimia. Pada saat itu, dengan bantuan eliksir dalam kultivasinya, kekuatannya akan mengalami peningkatan pesat. Meskipun, Thirst of Crystal akan mencapai potensi penuhnya jika diolah menjadi eliksir, mengonsumsinya secara langsung terasa sia-sia. Namun Fang Bai tidak bisa mempedulikan hal-hal seperti itu sekarang, karena dia masih mengkhawatirkan Ye Wu Mei dan memutuskan untuk segera menyembuhkan lukanya agar bisa kembali ke puncak gunung. Untungnya, tidak ada binatang roh yang menjaga obat spiritual di dekatnya, yang jika ada akan menimbulkan masalah bagi Fang Bai yang masih dalam masa pemulihan. Seketika itu juga, Fang Bai mengambil semua air mata kristal dan menelannya, lalu duduk bersila untuk bermeditasi, mengalirkan Yuan sejati miliknya, berusaha untuk menyerap energi esensi dari air mata kristal sesegera mungkin. Setiap buah biru kecil memasuki perut Fang Bai dan langsung berubah menjadi aliran ki elemen air, yang beredar melalui meridian utama di tubuhnya bersama dengan energi asal kekacauan, akhirnya menyatu dengannya dan memasuki dantiannya. Saat Tru Yuan memasuki dantiannya, tubuh Fang Bai sedikit bergetar, dan auranya melonjak. Dengan memanfaatkan ki elemen air yang terkandung dalam air mata kristal, lapisan ketiga, teknik naga harimau singa gajah, milik Fang Bai, alam Xing Yuan, berkembang dari tahap awal ke tahap menengah, menyamai kekuatan seorang seniman bela diri tingkat bumi menengah dari dunia bela diri kuno. Indra ilahi Fang Bai sekali lagi memeriksa dantiannya dan menemukan bahwa energi asal kekacauan, yang tersuspensi di dalamnya, telah sedikit bertambah volumenya.
Secara khusus, ki elemen air di dalamnya menjadi semakin menonjol. Warnanya lebih terang dan lebih memukau, jelas melampaui 6 jenis energi esensi lainnya. Butuh waktu seharian penuh untuk menyerap ki elemen air dari air mata kristal. Saat Fang Bai memejamkan matanya lagi, hari sudah senja. Ki elemen air itu sendiri memiliki khasiat penyembuhan, dan karena ki elemen air di dantian Fang Bai sekarang berada pada level terkuat, luka-lukanya sebagian besar telah sembuh sepanjang hari. Saatnya untuk naik. Fang Bai mendongak, mengambil satu set pakaian baru dari cincin spasialnya dan memakainya, lalu energi asal kekacauan di dalam dirinya mulai beredar dengan liar. Dengan menghentakkan kaki ke tanah, dia meluncurkan dirinya ke langit. Dengan satu lompatan, ia mencapai ketinggian lebih dari 10 meter, lalu mengetuk ringan sebuah batu yang menonjol di sisi gunung untuk mendorong dirinya lebih jauh ke atas. Dengan berulang kali mengerahkan kekuatannya sedemikian rupa, mendaki lebih dari 10 meter setiap kali, dia dengan cepat mencapai puncak jurang dan mendarat dengan ringan di area datar di puncaknya. Disinai cahaya senja yang redup, puncak-puncak gunung di kejauhan tampak diselimuti awan senja berwarna merah, sungguh menakjubkan. Angin sepoi-sepoi malam yang sejuk menyentuh kulitnya, terasa sangat nyaman dan menyenangkan. Di jalan raya terdekat, tidak ada lagi jejak kecelakaan mobil, jelas, insiden tersebut telah ditangani, dan semua kendaraan serta personel terkait telah pergi. Jasad ketiga pembunuh, Uratful Beauties, juga telah lenyap, hanya menyisakan aroma darah samar yang tertinggal di udara. Tiba-tiba merasakan gejolak di hatinya, Fang Bai menoleh tajam ke kiri. Sekitar 10 meter jauhnya, di atas sebuah batu, sesosok tubuh ramping dan kesepian duduk dengan tenang, seolah menyatu dengan warna-warna senja. Rambut panjangnya dan ujung roknya berayun-ayun tertiup angin malam, menciptakan perasaan seolah-olah dia akan terbang ke langit. Matanya, tanpa berkedip, menatap kosong ke jurang di depannya, ekspresinya sedih, sama sekali tidak menyadari kehadiran seseorang di sampingnya. Wajahnya masih sangat cantik, tetapi terlihat kurus dan pucat, dan dia tampak tenggelam dalam suasana kesedihan yang mendalam. Wu Mei, rasa sakit menusuk hati Fang Bai, dan dia berjalan mendekat sambil memanggilnya dengan lembut. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh Ye Wu Mei, membangkitkan indera yang selama ini terlindungi oleh kesedihan yang mendalam. Ye Wu Mei gemetar seolah tersambar petir, perlahan menolehkan kepalanya, menatap Fang Bai dengan linglung. Fang Bai, apakah aku sedang bermimpi? Ye Wu Mei berdiri dan bergerak mendekati Fang Bai selangkah demi selangkah, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang bergetar hebat. Dia tidak berani berjalan terlalu cepat, karena takut mimpinya akan hancur dan Fang Bai akan menghilang dari hadapannya. Bab 296, Wu Mei terima kasih. Keduanya perlahan mendekat, dan Ye Wu Mei mencium aroma maskulin Fang Bai yang familiar, gemetar, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah tampan yang berseri-seri seperti matahari itu, telapak tangannya benar-benar merasakan kehangatannya. Mencium aromanya, merasakan kehangatannya, mimpi ini terasa terlalu nyata. Kamu tidak sedang bermimpi, ini nyata. Fang Bai dengan lembut menggenggam tangan Ye Wu Mei, sedikit menundukkan kepala, menatap matanya, dan berkata pelan, aku baik-baik saja, aku belum mati. Wow, Ye Wu Mei terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menerjang ke pelukan Fang Bai, menangis terseduh-seduh seperti hujan. Saat ini, dia bukan lagi superstar yang dikagumi semua orang, melainkan seorang wanita yang rapuh dan berhati lembut. Fang Bai merentangkan tangannya lebar-lebar, menariknya ke dalam pelukannya, dan membelai punggungnya dengan tangannya, suaranya hangat dan menenangkan. Aku tahu, kau tidak akan mati, kau tidak mungkin mati, tahukah kau, Fang Bai, saat kau jatuh ke jurang, hatiku sangat sakit, seolah seluruh dunia telah meninggalkanku, selama 2 hari 1 malam, aku hanya duduk di sini, aku tahu keajaiban akan terjadi, bahwa kau akan muncul di hadapanku, lihat, surga telah begitu baik kepadaku, kau benar-benar telah muncul. Ye Wu Mei terisak dan tertawa, bergumam pelan. Lengannya melingkari leher Fang Bai dengan erat, seolah-olah dia takut Fang Bai akan menghilang begitu dia melepaskannya. Fang Bai menatap wanita cantik yang berlinang air mata di hadapannya dan merasa seolah hatinya terguncang hebat, dipenuhi rasa syukur dan emosi. Wu Mei, terima kasih. Fang Bai memegang wajah pucat Ye Wu Mei di kedua tangannya dan mendesah pelan, 2 hari 2 malam terakhir ini, kau pasti menungguku di sini tanpa makan, minum, atau tidur, kan? Justru akulah yang seharusnya mengucapkan, terima kasih. Ye Wu Mei kembali bersandar dalam pelukan Fang Bai, pipinya menggesek lembut di dadanya, matanya menyipit puas seperti kucing kecil yang nyaman, bibirnya melengkung membentuk senyum lembut saat dia berkata, jika bukan karena kamu, mungkin aku akan berakhir seperti ketiga pembunuh wanita itu, berubah menjadi mayat dingin yang dibawa pergi. Kalau kupikir-pikir, aku berutang beberapa nyawa padamu. Apa yang terjadi setelah aku jatuh ke jurang? Fang Bai merangkul pinggang Ye Wu Mei dan duduk bersamanya di atas batu, sambil bertanya. Setelah kau jatuh, aku bermaksud untuk turun mengejarmu, tetapi jurang itu terlalu dalam, tebingnya terlalu curam. Dengan kekuatanku, aku tak berdaya, jadi aku hanya bisa duduk di sini dan menunggumu. Kemudian, cukup banyak orang yang datang, beberapa menanyakan identitas ketiga pembunuh wanita itu. Saat itu, pikiranku dipenuhi dengan pikiran tentangmu, dan aku tidak memperhatikannya.
Ye Wumei menceritakan kembali peristiwa masa lalu, dan melanjutkan, kemudian, seseorang membawa pergi jenazah ketiga pembunuh wanita itu. Lalu, sekelompok petugas polisi mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya dan secara bertahap pergi. Dokter wanita yang baik hati bernama Wang Miao Miao, seorang murid dari pavilion Dr. Dianjing, tinggal di sini bersama saya selama sehari, lalu harus pergi karena keadaan darurat. Ye Wumei berbaring malas seperti kucing di pelukan Fang Bai, menceritakan semua yang terjadi setelah Fang Bai jatuh ke jurang, tetapi saat itu ia begitu diliputi kesedihan, inderanya tumpul, dan ada banyak hal yang tidak ia ketahui. Bagaimana denganmu? Apa yang terjadi setelah kamu jatuh ke jurang? Ye Wumei mendongak menatap Fang Bai, bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang membingungkan Ye Wumei adalah bagaimana Fang Bai, dengan tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah, berhasil selamat dari jatuh ke jurang sedalam ratusan meter, padahal tubuh yang terbuat dari baja sekalipun kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Dengan demikian, Fang Bai juga menceritakan pengalamannya setelah jatuh ke jurang, termasuk penemuan dan konsumsi air mata kristal, secara kebetulan yang meningkatkan tingkat kultivasinya, dan dia menceritakan semua ini kepada Ye Wumei. Mungkin karena aku telah menyelamatkan banyak nyawa sebelumnya, dan surga menganggapku orang baik, jadi mereka tidak mengambil nyawaku. Fang Bai mengakhiri pembicaraan dengan senyuman. Sejak Fang Bai jatuh ke jurang, Ye Wumei telah diselimuti oleh emosi negatif seperti kesedihan, kepanikan, kecemasan, dan kebingungan. Selama 2 hari dan 1 malam, dia duduk tak bergerak di atas batu itu, tanpa makanan, minuman, atau tidur, hanya bertahan hidup berkat keyakinan yang teguh. Dan sekarang, melihat Fang Bai selamat dan sehat, ketegangan sarafnya tiba-tiba mereda, dan dia diliputi rasa lelah yang mendalam. Berbaring nyaman dalam pelukan Fang Bai, mendengarkan Fang Bai bercerita lembut tentang petualangannya di dasar jurang, dia pun tertidur lelap tanpa menyadarinya. Matahari terbenam segera tenggelam di bawah cakrawala, dan langit perlahan menjadi gelap, bertabur bintang-bintang yang berkilauan seperti kunang-kunang, mempesona seperti bunga di langit malam. Mendengar napas Ye Wumei yang lembut dan teratur, dan melihat bahwa dia telah tertidur, Fang Bai terkekeh, mencondongkan tubuh ke depan dan mencium keningnya yang lembut, lalu menggendongnya menuju jalan raya. Yang mengejutkan Fang Bai adalah mobilnya masih terparkir di jalur darurat, dan tidak diderek oleh polisi lalu lintas. Mungkin karena dia telah menyelamatkan banyak orang yang terluka parah akibat kecelakaan itu, polisi lalu lintas telah menunjukkan kebaikan dan sengaja meninggalkan mobil untuk Ye Wumei, yang telah menunggu di tepi jurang. Setelah menempatkan Ye Wumei yang tertidur di kursi belakang dan menyelimutinya dengan jaket, Fang Bai pun berangkat menuju Yanjing. Saat mobil mendekati Yanjing, Ye Wumei perlahan terbangun dari tidurnya. Hal pertama yang dilakukannya setelah duduk adalah mencondongkan tubuh ke depan, merentangkan lengannya yang ramping di sekitar kursi depan, dan dengan lembut melingkarkannya di pinggang Fang Bai. Superstar, kalau kamu terus memelukku seperti ini, aku tidak bisa konsentrasi mengemudi. Fang Bai menggoda sambil tersenyum. Aku masih merasa agak tidak nyata, tidak, aku perlu memelukmu seperti ini. Hanya dengan cara ini aku merasa seperti tidak sedang bermimpi lagi. Ye Wumei berkata dengan nada centil. Fang Bai diam-diam terkekeh dan membiarkannya saja. Setelah insiden di jalan raya itu, hubungan mereka secara diam-diam semakin dekat, menjadi jauh lebih intim. Setibanya di Yanjing, menjelang fajar, Fang Bai membawa Ye Wumei ke sebuah villa yang dibeli oleh keluarga Ye di Yanjing, sesuai permintaannya. Mereka sepakat untuk bertemu pukul 7 malam untuk menghadiri lelang amal yang diselenggarakan oleh teman dekatnya, lalu dia pergi. Bab 297, Tepati Janjimu. Villa keluarga Ye di Yanjing memiliki sistem dan peralatan keamanan internasional terbaik di dunia, dan banyak seniman bela diri keluarga Ye, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, memberikan perlindungan. Hampir mustahil bagi para seniman bela diri di bawah alam tingkat bumi untuk melukai Ye Wumei, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Sejauh ini, Fang Bai belum bertemu dengan satupun seniman bela diri tingkat bumi, jadi dia tidak khawatir tentang keselamatan pribadi Ye Wumei. Selain itu, begitu kultivasi seorang seniman bela diri mencapai alam tingkat bumi, akan berkembang keadaan ketidakmelekatan dari dunia fana, yang mendorong fokus yang lebih besar pada kultivasi, dalam mengejar alam yang lebih tinggi dalam dao bela diri, atau bahkan jalan panjang umur yang legendaris dan sulit dicapai. Bagi para praktisi seni bela diri di atas tingkat bumi, ketenaran dan kekayaan duniawi seringkali tampak seperti awan yang cepat berlalu, tak layak untuk disebutkan. Oleh karena itu, para ahli sekte tersembunyi dengan kemampuan bela diri tingkat bumi atau bahkan tingkat surga jarang muncul di dunia sekuler, untuk menghindari kebutaan akibat gangguan duniawi dan memengaruhi pengejaran dao dalam hati mereka. Setelah melihat Ye Wumei memasuki villa keluarga Ye, diiringi oleh beberapa seniman bela diri tingkat mendalam dari keluarga Ye, Fang Bai merasa lega untuk pergi. Sesampainya kembali di halaman yang disewanya, tepat saat Fang Bai merangkak keluar dari tandu, Ming Petir, merasakan kehadirannya, melompati tembok tinggi dan melesat seperti seberkas cahaya putih, mendarat di bahunya dan dengan penuh kasih sayang menggesekkan pipinya ke pipi Fang Bai. Pada saat yang sama, pintu halaman berderit terbuka, dan tangan hantu muncul di depan Fang Bai, menyeringai dan menggosok kepalanya. Xiao Bai, kekuatanmu telah meningkat cukup pesat akhir-akhir ini.
Sambil menggendong cerpelai petir di lengannya dan membelai bulu putihnya yang halus dan lembut, Fang Bai berkata dengan puas. Ya, Ghost Hand juga tidak buruk, kamu tidak bermalas-malasan saat aku pergi. Setelah memuji Ming Petir, Fang Bai mengangguk dan tersenyum pada tangan hantu. Sebelum Fang Bai berangkat ke Yanjing untuk terakhir kalinya, dia telah meninggalkan banyak sumber daya kultivasi untuk klan petir dan klan tangan hantu. Aura keduanya telah menjadi jauh lebih kuat. Ketika Fang Bai pertama kali menemukan Ming Petir di kualiti asal 5 elemen di dasar lubang misterius, kekuatannya sudah setara dengan seniman bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam. Sekarang, setelah melahap sumber daya kultivasi yang ditinggalkan Fang Bai dan tidur di antara batu esensi setiap hari untuk menyerap energi esensi, kekuatannya mendekati alam kesempurnaan tingkat mendalam. Di mata orang lain, cerpelai petir tampak malas dan menggemaskan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa makhluk kecil yang tampaknya tidak berbahaya ini memiliki kekuatan serangan dan daya hancur yang sangat dahsyat. Adapun Ghost Hand, kekuatannya telah meningkat dari tahap menengah tingkat kuning ke tahap tinggi tingkat kuning, membuat kemajuan alam kecil dalam waktu singkat, yang membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius kultivasi langka dengan akar roh logam bawaan. Paman Bai Li, Bibi Jiang, Ming Yue, halo. Saat memasuki halaman, Fang Bai melihat Bai Li Zan dan keluarganya sudah berdiri, siap menyambutnya, dan dia tersenyum serta memberi hormat dengan jabat tangan. Kemudian pandangannya tertuju pada Jiang Yuzi, dan setelah meliriknya, dia mengangguk dan berkata, pemulihan Bibi Jiang berjalan dengan baik. Sebentar lagi, kekuatanmu akan pulih seperti semula. Selamat, haha, semua ini berkat tangan ajaib kakak Fang. Tanpa metode Anda melawan racun dengan racun, Yuzi pasti sudah lama meninggalkan dunia ini. Bai Li Zan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah racun, bunga pemakan manusia, di tubuh Jiang Yuzi dikeluarkan oleh Fang Bai, Bai Li Zan sangat gembira, selalu tersenyum dengan wajah yang jauh lebih cerah, bebas dari masalah, membuat kehidupan keluarga beranggotakan 3 orang itu menjadi sangat nyaman. Fang Bai, terakhir kali kau berjanji akan mengajariku seni bela diri kuno, tapi sampai sekarang kau belum juga datang, apa kau lupa? Aku tidak peduli, kali ini kau harus mengajariku, kalau tidak aku akan terus mengganggumu setiap hari sampai kau melakukannya. Bai Li Mingyue berseri-seri melihat Fang Bai, berlari ke sisinya dengan langkah cepat seperti anak panah, dan merangkul salah satu lengannya. Bai Li Mingyue yang berusia 17 tahun, dengan sosok anggun dan tinggi hingga setinggi alis Fang Bai, memancarkan aura muda dan penuh semangat. Batuk-batuk, Mingyue, bukan berarti aku lupa, hanya saja aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Baiklah, aku punya waktu luang beberapa hari ini, jadi aku akan mulai mengajarimu seni bela diri, kata Fang Bai sambil terbatuk-batuk, merasa agak malu saat melihat Bai Li Zan dan istrinya tersenyum hangat kepada mereka berdua. Kalau begitu, sebaiknya kau tepati janjimu. Mendengar itu, Bai Li Mingyue akhirnya melepaskan lengannya. Setelah mengobrol sebentar di halaman, Bai Li Mingyue mengecek jam dan dengan berat hati berangkat ke sekolah. Dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, Bai Li Mingyue menunjukkan prestasi luar biasa dan, di luar dugaan orang tuanya, diterima di Universitas Yanjing, tempat ia belajar selama beberapa waktu. Bahkan setelah masuk universitas, Bai Li Mingyue, si penyihir kecil, tidak mengubah sifatnya. Sebagian besar orang kaya generasi kedua dan para pejabat yang mendambakan kecantikannya dan mencari dukungannya telah diberi pelajaran olehnya. Meskipun Bai Li Mingyue belum menjadi seorang seniman bela diri, ia mewarisi gen unggul dari orang tuanya dan mempelajari beberapa teknik bela diri dari ayahnya. Dia mampu menghadapi 3 hingga 5 pria biasa, jadi mereka yang hanya tahu cara mengejar perempuan di universitas dan mulai kehilangan jati diri bukanlah tandingannya. Untungnya, para kaum kaya dan pejabat generasi kedua yang diberi pelajaran oleh Bai Li Mingyue menyadari kesalahan mereka dan memilih diam untuk sementara waktu, tidak mencari pembalasan, jika tidak, hari-hari Bai Li Mingyue mungkin tidak akan semulus ini. Terlepas dari itu, julukan Bai Li Mingyue, penyihir kecil, dengan cepat menyebar lagi di Universitas Yanjing, membuat para mahasiswa laki-laki enggan menggoda gadis berduri ini, karena takut tangan mereka akan berlumuran darah. Di mata Bai Li Zan dan Jiang Yuzi, putri mereka Bai Li Mingyue sangat patuh, terutama setelah insiden yang melibatkan murid-murid dari 2 sekte tersembunyi, Sekte Yunfei, dan Lembah Dokter Hantu. Mereka mengira putri mereka akan berperilaku sama baiknya di universitas. Mereka tidak menyadari bahwa putri mereka telah dikenal luas di Universitas Yanjing, di mana julukan penyihir kecil membuat banyak mahasiswa laki-laki gemetar ketakutan. Tidak lama setelah Bai Li Mingyue pergi, Bai Li Zan juga pergi bekerja di rumah jagal, sementara Jiang Yuzi, setelah kesehatannya pulih, mendapatkan pekerjaan di supermarket terdekat. Pasangan itu menyembunyikan identitas mereka sebagai seniman bela diri dari sekte tersembunyi, berbaur sebagai orang biasa dalam kehidupan masyarakat setempat. Meskipun, Lembah Dokter Hantu, dan Sekte Yunfei, dari sekte tersembunyi mungkin masih diam-diam mencari mereka, pasangan itu sama-sama merupakan seniman bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam. Mereka mampu mempertahankan diri dalam pertarungan melawan murid-murid dari 2 sekte tersembunyi besar, dan tempat kerja mereka dekat dengan halaman. Jika mereka kewalahan, mereka masih punya kesempatan untuk melarikan diri ke sekitar halaman dan meminta bantuan dari Lightning Ming.
Jangan pernah meremehkan Ming Petir, meskipun ia menghabiskan hari-harinya dengan malas dan lesu. Jika ia benar-benar mulai bergerak, bahkan kekuatan gabungan Bai Lizan dan Jiang Yuzi pun tidak akan mampu menahan serangannya yang ganas. Itulah mengapa Fang Bai selalu meninggalkan cerpelai petir di halaman setiap kali dia meninggalkan rumah. Bab 298, Xie Yifeng dari keluarga Xie. Setelah keluarga Bai Lizan pergi, Fang Bai kembali ke dalam ruangan untuk mandi dan mengganti pakaian bersih, lalu duduk bersila di tempat tidur untuk mulai menyembuhkan luka-luka yang dideritanya akibat jatuh ke jurang. Luka-lukanya sudah sembuh sekitar 70 hingga 80% di dasar jurang, dan sekarang, setelah menggunakan setengah hari untuk bermeditasi dan memulihkan diri, ia telah pulih sepenuhnya pada siang hari. Meridian dan pembuluh darahnya menjadi lebih lebar dan lebih elastis, tulangnya lebih padat dan kuat, organ di dalamnya seolah dilapisi lapisan kulit baja dan membran besi, bahkan darahnya pun terdengar bergemuruh seperti guntur samar saat mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Merasakan kekuatan tubuhnya yang kini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, Fang Bai sangat gembira. Sekarang, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan tanpa menggunakan truyuan, dia bisa menghancurkan batu besar dengan satu pukulan. Pengalaman nyaris mati di jalan raya dan pengalaman di dasar jurang sebelumnya telah menempa tubuhnya dan meningkatkan tingkat kerusakannya, yang merupakan sebuah peningkatan komprehensif. Pada siang hari, keluarga Bai Lizan kembali satu persatu. Fang Bai meminta Gos Hen untuk membeli beberapa masakan rumahan dari restoran terdekat, dan Bai Li Mingyue memindahkan meja persegi dari dalam rumah ke halaman. Bersama-sama, mereka menikmati santapan yang penuh tawa dan percakapan. Sekitar pukul 6.30 sore, Fang Bai memberitahu Gos Hen, lalu berkendara ke Villa Ye Wumei. Setelah mengambilnya, mereka menuju ke Triumph Grand Hotel di pusat kota. Lelang amal tersebut akan diadakan di aula pameran mewah di lantai 18, Triumph Grand Hotel, sebuah tempat yang konon dapat menampung ribuan orang, dan ratusan tamu terhormat dari seluruh Huaxia yang gemar beramal diharapkan hadir. Yang bertanggung jawab atas keamanan pribadi Ye Wumei di villa keluarga Ye masih dipegang oleh Ye Li dan 3 seniman bela diri wanita tingkat mendalam lainnya. Mengetahui bahwa Fang Bai akan menemani putri mereka ke lelang amal, mereka semua tetap tinggal di villa, dengan puas tidak menyetujui untuk ikut serta. Bagaimanapun, Fang Bai jauh lebih kuat dari mereka yang berempati. Bahkan jika dia pun tidak dapat menjamin keselamatan Nona Ye, maka kehadiran mereka tidak akan ada gunanya. Sekitar pukul 7.30 malam, Fang Bai tiba di Triumph Grand Hotel di pusat kota bersama Ye Wumei. Di depan Triumph Grand Hotel, tempat parkir sudah dipenuhi mobil-mobil mewah dari berbagai merek. Mobil-mobil ini, yang hampir semuanya bernilai lebih dari 1 juta, membuat sedan Fang Bai yang hanya seharga 100.000 menjadi sangat unik. Diparkir di antara banyak mobil mewah, sedan itu tampak sangat mewah. Nona Ye, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Setelah Fang Bai dan Ye Wumei keluar dari mobil dan hendak memasuki Triumph Grand Hotel, suara seorang pria yang penuh kegembiraan terdengar dari belakang mereka. Saat menoleh, Ye Wumei melihat seorang pria berpakaian rapi berusia sekitar 27 atau 28 tahun, berjalan bergandengan tangan dengan seorang wanita muda dan cantik yang mengenakan gaun malam merah. Keduanya tersenyum saat mendekat. Ternyata dia adalah Presiden Xie. Senang sekali bertemu denganmu. Ye Wumei melirik pria itu, mengangguk sedikit, dan menyapanya dengan sikap dingin. Meskipun Triumph Grand Hotel terletak di pusat kota, tempat ini relatif terpencil. Dinding-dinding tinggi di jarak menjaga agar dunia yang ramai dan berisik tetap terpisah, jarang sekali mengizinkan akses bagi orang yang tidak diundang untuk memasuki area hotel. Justru karena dia tidak perlu khawatir dikerumuni oleh segerombolan penggemar yang histeris, Ye Wumei tidak mengenakan topi atau kacamata hitam saat datang ke sini, tetapi dia tidak mengira akan bertemu dengan seorang kenalan begitu dia keluar dari mobil. Pria itu bernama Xie Yifeng, putra Taipan Yanjing Xie Yunrui. Konon, setelah lulus dari universitas, ia menerima pendanaan dari ayahnya, dan menyetujui untuk memulai bisnisnya secara mandiri. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, kekayaan bersihnya telah melampaui 1 miliar, menjadikannya tokoh terkemuka di kalangan generasi muda dalam komunitas bisnis Huaxia. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah Xie Yifeng memulai dari nol atau apakah dia menerima dukungan terselubung dari keluarganya. Meskipun keluarga Xie dianggap sebagai keluarga berpengaruh di Yanjing, pengaruh utamanya terletak pada sektor bisnis, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan keluarga seperti keluarga Lu, sebuah klan terkemuka sejati dengan akar yang dalam, warisan yang substansial, dan tokoh-tokoh kunci di bidang militer, politik, dan bisnis. Apalagi jika dibandingkan dengan keluarga Dongfang, yang juga memiliki pengaruh besar di dunia bisnis, keluarga Xie jauh lebih rendah kedudukannya. Pengaruh keluarga Xie terutama muncul di Yanjing dan wilayah utara Huaxia, sementara pengaruh keluarga Oriental telah lama meluas ke seluruh Huaxia, bahkan sampai ke kalangan bisnis di luar negeri. Ketika Xie Yifeng pertama kali memulai karirnya, dia cukup rendah hati, tetapi begitu dia mengumpulkan kekayaan miliaran, dia mulai menjadi sombong, mengadopsi sikap orang kaya baru seolah-olah dia berada di puncak dunia. Bahkan keturunan asli keluarga kaya seperti Lu Jianfeng dari keluarga Lu pun memandang rendah dirinya.
Namun, di hadapan Ye Wumei, si Ye Feng tidak berani menyatakan angkuh, malah ia menjilatnya, karena pengaruh keluarga Ye dari Lingnan juga tersebar luas di seluruh Huaxia. Di hadapan keluarga Ye, keluarga Xie tidak berarti apa-apa, dan si Ye Feng sendiri tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Kecantikan dan latar belakang Ye Wumei membuat si Ye Fei tergiur dan sangat menginginkannya. Meskipun si Ye Fei tidak terlalu percaya diri saat mendekati Ye Wumei, dia tidak pernah menyerah dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencoba mendekatinya. Namun, Ye Wumei tidak memiliki kesan yang baik terhadap si Ye Feng, dan sikapnya terhadapnya selalu dingin, yang membuat si Ye Feng patah semangat dan juga merasa kesal. Diam-diam dia bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan menduduki wanita yang memesona dan genit ini. Sebenarnya, Ye Wumei dan si Ye Feng tidak saling mengenal, mereka hanya bertemu beberapa kali di acara-acara sosial. Namun karena dialah yang berinisiatif menyapanya, wanita itu tidak ingin mengabaikannya. Ye Wumei bukan hanya seorang diva pop dan dijuluki sebagai kekasih nasional di kancah musik Huaxia, tetapi ia juga dikenal karena gaya busananya yang selalu berubah dan sering memicu tren mode, sehingga ia mendapat julukan Ratu Variabel dari para penggemarnya. Malam ini, Ye Wumei mengenakan gaun ungu selutut yang pas di tubuhnya, yang dirancang khusus oleh seorang desainer terkenal dunia. Dia tampak bersemangat namun tenang, bersahaja namun anggun. Dia mewujudkan kelincahan dan vitalitas seorang gadis muda, bersama dengan daya tarik dan pesona dewasa yang unik bagi seorang wanita dewasa. Desain pinggang yang ramping menonjolkan bentuk tubuh yang menawan, yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar wanita di seluruh dunia, mempertegas bentuk payudara dan pinggulnya yang indah, pinggang yang ramping, dan kaki yang panjang. Rambut hitam panjang dan halus yang terurai di bahunya menambah sentuhan kelembutan dan daya tarik yang tidak didukung pada dirinya. Meskipun si Ye Feng bukanlah orang yang asing bagi kecantikan, saat melihat Ye Wumei, ia sangat terpesona oleh pesonanya yang tiada duanya, matanya berbinar, dan jantungnya berdebar kencang. Sambil melirik model yang memegang erat di lengannya seperti burung jinak yang nyaman menempel padanya, si Ye Feng tiba-tiba merasa bahwa berjalan bersamanya adalah penurunan statusnya sendiri. Ini, mendekati Ye Wumei, si Ye Feng melirik Fang Bai yang berdiri di dekatnya. Secerca kejutan terlintas di matanya, lalu ekspresi superioritas muncul saat ia memperhatikan mobil yang digunakan Fang Bai untuk datang. Bab 299, ini tidak adil. Fang Bai, sahabatku yang sangat baik. Presiden Xie, jika tidak ada hal lain, kami akan pamit sekarang. Ye Wumei dengan lihai menangkap cemoohan dan penghinaan di mata Xie Yifei saat ia menatap Fang Bai, ekspresinya semakin dingin, nadanya jauh dan bahkan enggan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar Ye Wumei menyebut Fang Bai sebagai teman yang sangat baik, ekspresi Xie Yifei sedikit berubah, merasakan kecemburuan yang mendalam di dalam hatinya. Aku, Xie Yifeng, sudah mengenal Ye Wumei begitu lama, namun aku bahkan tak bisa dianggap sebagai teman, sementara Fang Bai ini, bagaimana bisa dia menjadi teman baik Ye Wumei? Apa hubungan mereka? Xie Yifeng menatap Fang Bai lagi, tatapannya agak muram. Bolehkah saya bertanya apa jabatan Anda, Tuan? Taring, Xie Yifeng cukup berani, tidak mengindahkan isyarat untuk pergi ketika Ye Wumei menunjukkan ketidakminatan untuk berbicara dengannya, malah berbalik ke Fang Bai sambil tersenyum dan bertanya. Namun senyumnya tampak tidak tulus dan menjijikkan di mata Ye Wumei. Saya adalah dokter magang di Departemen Akupuntur dan Pijat bagian pengobatan tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Yanjing. Dengan ketajaman pengamatan Fang Bai, dia tentu menyadari rasa jijik dan penghinaan di mata Xie Yifeng, dan jika bukan karena perkenalan Ye Wumei dengannya, Fang Bai tidak akan repot-repot berurusan dengan orang yang sombong seperti itu. Bagian pengobatan tradisional Tiongkok, Departemen Akupuntur dan Pijat, seorang dokter magang, Xie Yifei terkejut, karena ia mengira bahwa siapapun yang bisa menjadi teman baik, Ye Wumei pastilah orang kaya atau berstatus tinggi, luar biasa dalam segala hal. Namun, pria ini hanyalah seorang dokter magang, dan di Departemen Akupuntur dan Pijat yang paling tidak bergengsi di bagian pengobatan tradisional Tiongkok pula. Ketika Xie Yifei pertama kali melihat Fang Bai, memperhatikan tandu biasa yang hanya bernilai puluhan ribu dan pakaiannya yang sederhana, dia menduga bahwa Fang Bai adalah seseorang yang tidak memiliki banyak kekayaan atau pengaruh. Sekarang, setelah mengetahui profesi Fang Bai, dia semakin meremehkannya. Meskipun anak itu tampan, ada banyak yang lebih tampan darinya, dan untuk menghadiri acara sepenting itu, anak ini bahkan tidak memiliki mobil yang layak. Jelas sekali, dia kekurangan uang. Ye Wumei pasti buta jika menganggap orang seperti itu sebagai teman baik. Selain itu, keduanya tiba dengan mobil yang sama, tampaknya siap untuk menghadiri lelang amal bersama malam ini, yang mengarah pada kesimpulan bahwa hubungan mereka mungkin lebih dari sekadar teman baik. Mungkin anak ini pandai berbicara dan menggunakan kata-kata manis untuk mendapatkan kepercayaan Ye Wumei, dengan tujuan menjadi pria yang hidup dari seorang wanita. Ye Wumei, meskipun dipuja sebagai ratu dunia musik dan kekasih nasional, tidak pernah terlibat dalam skandal apapun, bahkan dilaporkan tidak pernah berkencan, sebuah gambaran kepolosan tanpa celah. Bagi wanita seperti itu, bertemu dengan pria yang ramah, pandai berbicara, dan kebetulan juga cukup menarik, akan mudah baginya untuk terbawa suasana.
Ya, itu pasti penyebabnya. Sialan, ini tidak bisa ditoleransi. Aku terlihat 100 kali lebih baik daripada anak ini, ramah dan kaya, jadi mengapa dia bisa menjadi teman baik Ye Wumei sementara aku tidak? Ini tidak adil. Semakin Xie Yifeng memikirkannya, semakin marah dia, permusuhan dalam tatapannya terhadap Fang Bai semakin kuat. Presiden Xie tampaknya meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok, kata Fang Bai. Selain itu, sebagai peserta magang, jika saya berprestasi dengan baik selama masa magang, ada peluang bagi saya untuk menjadi karyawan tetap. Fang Bai mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak senang dan nadanya agak dingin. Para peserta magang di Departemen Akupuntur dan Pijat Pengobatan Tiongkok, jadi bagaimana kalau mereka menjadi pasien tetap? Mereka tetap saja berakhir tanpa prospek. Saat Xie Yifeng memikirkan hal ini, dia jelas tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan, Fang telah salah paham terhadapku. Maksud saya adalah, pengobatan Tiongkok sedang mengalami penurunan. Ini adalah bidang yang terpinggirkan di dalam rumah sakit." "Mengapa Tuan, Fang memilih untuk magang di Departemen Pengobatan Tiongkok?" "Karena saya menyukai pengobatan Tiongkok, dan itu juga yang saya pelajari," jawab Fang Bai. "Selain itu, meskipun pengobatan Tiongkok saat ini sedang berada pada titik terendah, saya percaya bahwa suatu hari nanti akan bangkit kembali dan masa depannya akan lebih gemilang dan cemerlang." Ye Wumei telah menyaksikan kemampuan medis Fang Bai yang luar biasa dan, mendengar kata-kata berani Fang Bai, dia tidak berpikir bahwa Fang Bai hanya sekadar bicara besar. Dengan dorongan semangatnya, kemunduran pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan berbalik. Fang berharap pengobatan tradisional Tiongkok akan berkembang, dan itu adalah harapan yang indah, tetapi kenyataan seringkali kejam, jawab Xie Yifeng. Setelah mendengar kata-kata Fang Bai, Xie Yifeng merasa geli dan dengan nada meremehkan berkata, "Lihat saja pasien-pasien zaman sekarang. Berapa banyak dari mereka yang memilih pengobatan Tiongkok? Mereka hanya beralih ke pengobatan barat ketika pengobatan barat tidak lagi dapat membantu mereka, dengan harapan bahwa kuda mati yang mereka obati entah bagaimana bisa hidup kembali. Haha, kalau bicara soal keunggulan pengobatan barat dibandingkan pengobatan Tiongkok, ini sudah menjelaskan semuanya." Fang Bai tahu bahwa kata-kata Xie Yifeng mengandung kebenaran, dan ekspresinya menjadi muram. Kemunduran pengobatan tradisional Tiongkok memiliki banyak alasan, tetapi alasan utamanya ada dua. Pertama, pengobatan barat seringkali menghasilkan hasil yang lebih cepat dalam mengobati penyakit, sehingga dari perspektif pasien, pengobatan barat secara alami menjadi pilihan yang lebih disukai. Kedua, memasuki bidang pengobatan barat memiliki hambatan belajar yang lebih sedikit dan prospek karir yang lebih baik dibandingkan dengan pengobatan Tiongkok, yang menyebabkan peningkatan jumlah orang yang mempelajari pengobatan barat dan adopsinya secara luas di Huaxia. Menjadi praktisi pengobatan Tiongkok yang berkualifikasi bukanlah hal yang mudah. Hal itu tidak hanya membutuhkan bakat bawaan tetapi juga pengalaman praktis yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Beberapa praktisi beruban di pelipis sebelum mencapai kesuksesan sekecil apapun, sehingga menghalangi kaum muda untuk memasuki bidang ini dan menyebabkan kompetensi yang terus menurun di generasi-generasi berikutnya. Melihat Fang Bai terdiam, Xie Yifeng berpikir dia telah membuatnya tak bisa berkata-kata dengan argumennya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Ia berpikir dalam hati bahwa akan cukup baik jika seorang dokter magang pengobatan Tiongkok seperti Fang Bai bisa mendapatkan posisi tetap, apalagi berbicara tentang kebangkitan pengobatan Tiongkok, yang tampaknya menggelikan dan delusi. "Saya memiliki beberapa urusan bisnis dengan rumah sakit Yanjing dan cukup mengenal wakil dekan Li, yang bertanggung jawab atas bagian personalia. Jika Anda, Fang Bai, ingin tetap bekerja di rumah sakit Yanjing di masa mendatang, saya dapat membantu Anda dengan menghubungi wakil dekan Li. Mungkin masih ada harapan untukmu." Pernyataan Presiden Xie diwarnai dengan kesombongan, dan setelah selesai berbicara, ia menatap Fang Bai dengan senyum puas, seolah mengharapkan rasa terima kasih dan mungkin bahkan sebuah penghormatan, yang tentu akan meningkatkan statusnya di hadapan Ye Wumei. Setelah mengetahui bahwa Fang Bai adalah seorang dokter magang pengobatan Tiongkok, rasa jijik Xie Yifeng terhadapnya semakin meningkat, dan "Tuan." Dengan demikian, Fang diturunkan jabatannya menjadi Fang Bai dalam ucapannya, yang bernada merendahkan dan angkuh. Ye Wumei melirik Fang Bai dan melihat ekspresinya yang aneh, berusaha keras menahan tawa. Tatapannya ke arah Xie Yifeng mengandung sedikit ejekan. Fang Bai mungkin seorang pekerja magang, tetapi dia bukanlah pekerja magang biasa. Bahkan, 4 dokter nasional terkemuka, yang dianggap sebagai pilar komunitas medis Huaxia pun mungkin akan merasa rendah diri di hadapannya. Jika Fang Bai bersedia, rumah sakit manapun di Huaxia, atau bahkan di dunia, tidak akan ragu mengeluarkan biaya berapapun untuk bersaing memperebutkannya. Perkenalan dari Xie Yifeng sebenarnya tidak diperlukan. Xie Yifeng ini benar-benar terlalu percaya diri. Bab 300, saya jarang menggunakan kekerasan. Saya menghargai tawaran baik Presiden Xie. Tidak ada penghormatan dengan membungkuk, tidak ada pula air mata syukur. Fang Bai dengan acuh tak acuh menolak tawaran baik Xie Yifeng untuk membela dirinya. "Yifeng mencoba membantumu karena kebaikan hatinya, dan kau malah menolaknya. Sungguh tidak tahu berterima kasih." Wanita yang duduk di samping Xie Yifeng memutar matanya ke arah Fang Bai dan berkata dengan kesal, "Luo Xiaoli, tutup mulutmu.
Bagaimanapun juga, Fang Bai adalah teman Ye Wumei, dan melihat Luo Xiaoli menyerang Fang Bai, Xie Yifeng, meskipun diam-diam senang, tetap mempertimbangkan latar belakang dan koneksi Ye Wumei, lalu menatap Luo Xiaoli dengan tajam dan menegurnya secara verbal. Luo Xiaoli adalah juara kedua kontes model Huaxia tahun ini, di masa mudanya yang cerah, dengan kulit putih dan kecantikan awet muda. Begitu Xie Yifeng tertarik padanya, dia memberikan uang sebagai jalan keluar, dan tak lama kemudian mereka berdua pun menjalin hubungan. Baru-baru ini, Xie Yifeng juga menggunakan koneksi keluarga Xie untuk mengamankan peran utama bagi Luo Xiaoli di beberapa film dan drama TV, mempersiapkannya untuk menjadikan dia seorang bintang. Lelang amal ini secara khusus dihadiri oleh Xie Yifeng bersama Luo Xiaoli, sebagian untuk memamerkan teman modelnya yang memiliki postur tubuh dan penampilan yang menawan, dan juga untuk memberi Luo Xiaoli kesempatan untuk memperluas jaringan pergaulannya selama malam itu. Luo Xiaoli mengenal Ye Wumei dan mengakuinya sebagai ratu superstar dunia musik, tetapi dia tidak menyadari identitas asli Ye Wumei. Dia berpikir, sebesar apapun bintang sang ratu, dia tetap hanyalah seorang aktris seperti dirinya. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan Xie Yifeng, yang memiliki kekayaan pribadi miliaran dan dukungan kuat dari keluarga Yan Jingxie. Dia percaya bahwa dengan dukungan Xie Yifeng, dia tidak perlu takut pada Ye Wumei, apalagi memperhatikan Fang Bai, teman Ye Wumei. Ia sebenarnya bermaksud membela Xie Yifeng, tetapi sebelum Ye Wumei dan Fang Bai dapat mengatakan apapun, Xie Yifeng malah memarahinya. Yifeng, Luo Xiaoli gemetar mendengar teguran dari Xie Yifeng, wajahnya langsung dipenuhi rasa sakit hati, dan matanya memerah, tampak menyedihkan. Nona Ye, maafkan saya. Xiaoli, ayo pergi. Khawatir Luo Xiaoli akan berselisih dengan Ye Wumei dan dengan demikian menyinggung keluarga Ye, Xie Yifeng buru-buru tersenyum meminta maaf kepada Ye Wumei, lalu meraih tangan Luo Xiaoli dan dengan cepat berjalan menuju pintu masuk Hotel Triumph Grand. Larinya cepat sekali. Wanita tadi sangat menyebalkan, mengatakan kamu tidak tahu berterima kasih. Aku benar-benar ingin menamparnya. Mata indah Ye Wumei mengikuti sosok Luo Xiaoli yang menjauh, wajah cantiknya dingin seperti embun beku, sambil berbicara dengan suara rendah. Jangan sampai kamu ikut-ikutan berperilaku seperti orang-orang seperti itu tidak sepadan. Fang Bai sama sekali tidak tampak marah, ia tersenyum sambil berbicara. Tetap saja, wanita itu membicarakanmu, dan aku tidak tahan mendengarnya. Aku sudah memberitahu semua orang bahwa kau adalah teman dekatku, namun dia masih berani bersikap tidak sopan. Seolah-olah dia sama sekali tidak menganggapku serius. Ini sangat menjengkelkan, kata Ye Wumei dengan marah. Fang Bai berkata dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa jika dia tidak menganggapku serius, tetapi mengabaikan Star Ye, itu adalah kejahatan yang keji. Tak termaafkan, jika wanita itu berani bersikap arogan di depan kita lagi, aku akan membantumu menghajarnya. Ye Wumei tertawa terbahak-bahak dan berkata, Dr. Fang, bukankah terlalu rendah bagimu untuk memulai perkelahian fisik dengan seorang wanita di depan umum? Benar, jadi, kau akan memukulinya saja. Hei, saya seorang wanita, bagaimana mungkin saya tega memukul seseorang di depan umum? Siapa yang tadi bilang dia ingin menamparkan wanita itu? Aku cuma ngobrol, aku jarang sekali melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain. Keduanya berdiri di samping sedan Fang Bai, bercanda dan tertawa. Sementara itu, beberapa tamu tiba dengan mobil mewah. Dua tamu mengenal Ye Wumei dan datang untuk bertukar sapa. Setelah mengetahui identitas Fang Bai, mereka mengamati mobil Fang Bai dari atas ke bawah, dan tak pelak lagi, mereka tampak agak meremehkan. Sepertinya kamu perlu membeli mobil yang lebih bagus. Melihat para tamu itu pergi setelah obrolan singkat, penuh dengan rasa jijik terhadap Fang Bai, Ye Wumei tak kuasa menahan tawa kecil. Bagaimanapun juga, kau adalah salah satu pemegang saham utama perusahaan kecantikan dengan kekayaan bersih ratusan juta. Mengendarai mobil yang harganya hanya sedikit di atas 100.000 sungguh tidak sesuai dengan status tabib agung Fang. Fang Bai mengangkat bahunya, lalu berkata dengan santai, mengendarai mobil seharga jutaan memang terlihat mewah, tapi gaya hidup mencolok seperti itu bukanlah yang aku inginkan. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, yang saya kejar adalah dao bela diri tertinggi, yaitu kehidupan abadi. Kekayaan dan kemewahan hanyalah awan yang berlalu. Baiklah, Tabib Suci Fang, hentikan prinsip-prinsip besar itu. Lelang amal akan dimulai pukul 8, dan sahabatku pasti sudah mulai tidak sabar. Ayo masuk. Dengan begitu, Ye Wumei mengaitkan lengannya ke salah satu lengan Fang Bai, lalu berjalan menuju Hotel Triumph Grand. Di pintu masuk lantai 2 hotel, Ye Wumei menyerahkan undangan yang dikirimkan oleh penyelenggara lelang amal, lalu dia dan Fang Bai melewati gerbang emas menuju aula mewah di lantai 2. Saat itu, ratusan tamu berkumpul di aula, berbaur dalam kelompok-kelompok kecil dan mengobrol. Sebagian besar membawa serta pasangan lawan jenis, semua orang berpakaian sangat rapi, tampak kaya atau bangsawan. Indra ilahi Fang Bai menyapu aula utama, melihat beberapa kenalan, beberapa memiliki hubungan baik dan yang lainnya memiliki konflik dengannya. Di antara orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya adalah Dongfang Rusi, wanita jenius bisnis, dari keluarga Dongfang di Yanjing, Lu Jianfeng, putra menteri Lu dari Yanjing, dan Huai Yi,
cucu dari patriark keluarga Hua, Hua Chun dari Zhongzhou yang juga telah berinisiatif menunjukkan niat baik kepada Fang Bai, dan dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka juga. Orang-orang yang pernah berselisih dengannya termasuk Wang Dong, putra dari patriark keluarga Wang, Wang Jingzong dari Yanjing, Shen Huanian, putra dari patriark keluarga Shen, Shen Dongyang dari Anxi, dan juga Xie Yifeng beserta rekannya Luo Xiaoli, yang baru saja ia temui di tempat parkir. Dongfang Rusi dan yang lainnya membelakangi pintu masuk, bersosialisasi dengan orang-orang dan tidak menyadari keberadaan Fang Bai. Fang Bai juga tidak berusaha keras untuk menyapa mereka. Shen Huanian lah yang pandangan matanya melayang ke arah Fang Bai, menyebabkan ekspresi Fang Bai menjadi muram. Ketika dia melihat Ye Wumei bergandengan tangan dengan Fang Bai dengan penuh kasih sayang, wajahnya menjadi semakin buruk, amarah terpancar dari matanya. Bajingan ini, yang sudah terlibat dengan saudara tirinya Xia Chenyu dan gadis yang disukainya Tang Wenru, sekarang malah terlibat dengan Ye Wumei dan muncul bersama di acara seperti ini, sungguh menjengkelkan. Tidak, aku harus memotret si brengsek kecil ini dan Ye Wumei bersama-sama, lalu mengirimkannya ke Xia Chenyu, lalu mengirimkannya ke Tang Wenru. Aku ingin mereka melihat wajah aslinya. Akhir cerita bab 291 sampai bab 300. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 301 sampai bab 310 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.